Kembali lagi bersama Garda Swiss Update. Hari ini ada kabar terbaru dari TC Perdana Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 dan FIFA Matchday. Jebolan Liga Belgia berpotensi menggantikan Dimas Derajat. Momen kocak Sandilos agar debut bersama skuad Garuda. Dan simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari TC Timnas U23 Indonesia, di mana Novarianto memastikan Sintayong akan memimpin TC Garuda Muda hari ini. Sementara itu, pemain debutan asal Persija bertekad tidak menyanyiakan kesempatan dari Sintayong. Sebanyak 7 pemain diketahui masih absen dari latihan perdana Timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketujuh pemain tersebut terdiri dari 4 pemain abroad dan 3 pemain yang dipinjamkan ke Timnas Indonesia Senior. Pratama Arhan merupakan satu-satunya pemain abroad yang sudah hadir, sementara itu 4 pemain lain yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot belum hadir pada sesi latihan itu. Asisten pelatih Novarianto menuturkan bahwa para pemain tersebut tetap diharapkan hadir dalam waktu dekat. Mantan bek Timnas Indonesia memastikan bahwa keempat pemain abroad tersebut akan tiba di Solo pada hari ini. Sementara itu, 3 pemain lokal yang absen pada sesi latihan tersebut adalah Doni Tripamungkas, Zaki Ashraf, dan Alfian Radewangga. Ketiganya dipinjam Sintayong lantaran Timnas Senior tengah mengalami badai cedera. Usai absen di TC Perdana, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dikabarkan akan memimpin latihan anak asuhnya jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024 hari ini. Hal itu diungkapkan oleh sang asisten Nova Arianto. Sintayong sendiri sebelumnya melatih Timnas Indonesia Senior di Surabaya untuk persiapan FIFA Matchday September 2023 melawan Turkmenistan. Pelatih yang kerap disapa STY itu harus mengawal Timnas Indonesia U23 dan tim senior sekaligus di bulan September 2023. Sintayong pun mempercayakan Timnas Senior kepada asistennya Choi In-cheol untuk pertandingan lawan Turkmenistan dan fokus menukangi Garuda Muda. Persija Jakarta seolah tak pernah berhenti mengorbitkan pemain-pemain muda untuk jadi tulang punggung Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, dan Doni Tripamungkas, kini muncul seorang Mamat Raihan Hanan. Raihan merupakan pemain muda yang dipromosikan pelatih Persija Thomas Doll ke tim utama pada musim ini. Dia sudah tampil sebanyak 9 kali di BRI Liga 1 2023-2024 dengan jumlah waktu bermain 188 menit. Hal itulah yang membuat Sintayong kebencut dengan pemain berusia 19 tahun tersebut. Tergabung di skuad Timnas U23, Raihan sendiri mengaku bersyukur dan tidak akan menyanyiakan kesempatan. Meski berstatus sebagai debutan, Raihan menegaskan tidak ingin merasa terbebani. Kita masuk ke kabar TC Timnas Senior, ada Sintayong yang membeberkan latihan di TC Perdana hingga jebolan Liga Belgia yang berpotensi gantikan Dimas Derajat. Pelatih Sintayong mengungkapkan menu latihan di hari pertama untuk Timnas Indonesia jelang hadapi Turkmenistan di FIFA Matchday bulan ini. Pada TC Perdana kali ini, para pemain Timnas Indonesia hanya menjalani latihan pemulihan. Kondisi pemain yang belum lengkap membuat Sintayong belum memberikan latihan intensif di hari pertama. Sang pelatih asal Korea Selatan pun masih belum mengetahui kondisi para pemainnya secara seksama. Kondisi para pemain baru bisa diketahui saat Mark Locke dan kolega berlatih intensif mulai hari ini. Sintayong sendiri tidak bisa memimpin latihan saat Timnas Indonesia mulai latihan intensif, sebab dirinya akan bertolak ke Solo untuk fokus menangani Garuda Muda. Seiring cederanya Dimas Derajat, pengisi lini depan Timnas Indonesia tinggal menyisakan Aji Kusuma dari Persija Jakarta dan Denny Sulistiawan dari Bayangkara FC. Berhubung kedua pemain tersebut belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024, tak ada salahnya bagi Sintayong untuk memanggil nama lain. Penyerang Persija 1973 yang pernah berkarir di Liga Belgia bersama CS Weiss, Yandi Sofian bisa dijadikan pengganti Dimas Derajat. Di Liga 1 2023-2024, Yandi Sofian telah mengemas 4 gol dari 9 pertandingan. Meski tak lagi muda, koleksi gol itu membuat Yandi Sofian menempati posisi runner-up pencetak gol terbanyak pemain lokal di Liga 1 musim ini. Hanya Stefano Lillipali, pemain lokal yang mencetak gol lebih banyak ketimbang Yandi Sofian, yakni dengan torehan 5 gol.
Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Turkmenistan menjadi sorotan media Vietnam sehadapnya. Media yang kerap menyinggung sepak bola tanah air itu menyebut bahwa laga Timnas Indonesia kontra Turkmenistan merupakan duel sesama tim lemah. Sehadapnya meyakini hal tersebut lantaran sejumlah pilar terbaik langganan Sintayong harus absen. Seperti pemain yang dipentingkan untuk membela Timnas U23, belum lagi banyaknya pemain yang mengalami cedera. Sementara itu Turkmenistan dinilai Sehadapnya bukanlah tim kuat di Asia alias tim yang masuk dalam kategori lemah. Selain peringkat FIFA, riwayat bermain Turkmenistan juga disorot media Vietnam tersebut dengan 3 kekalahan dari 4 laga, 1 berakhir seri. Beralih ke kabar rival, ada kesombongan pelatih Malaysia U23 yang bisa berakibat fatal, sementara Vietnam U23 terancam terkena kutukan juara Piala AFF. Timnas Malaysia U23 terancam gagal lolos ke Piala Asia U23 2024 gara-gara sang pelatih Elanggoan Ella Farasan yang sombong usai mengalahkan Timnas U23 Indonesia. Hal itu terjadi di Piala AFF U23 beberapa waktu lalu. Terbukti usai laga tersebut Malaysia U23 tak pernah lagi meraih kemenangan. Malaysia U23 diajar Vietnam U23 dengan skor 4-1 di semifinal. Kemudian di perebutan posisi, Malaysia U23 dipermalukan tuan rumah Thailand U23 via adu penalti. Rentetan hasil buruk itu berpotensi berlanjut saat Malaysia U23 mengarungi grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tergabung bersama Thailand U23, Bangladesh U23 dan Filipina U23 lolos melalui jalur juara grup sangat sulit. Praktis Malaysia hanya berpotensi lolos ke Piala Asia U23 2024 lewat runner-up terbaik. Faktor kutukan juara Piala AFF, Timnas Vietnam U23 terancam gagal lolos ke Piala Asia U23 2024. Kutukan tersebut berlangsung sejak pertengahan 2022 dan dimulai dari Timnas Malaysia U19. Skuad Harimau Muda keluar sebagai juara Piala AFF U19 2022 setelah menang atas Laos U19 di partai puncak. Sayangnya Malaysia U19 tak berkutik saat ambil bagian di grup E kualifikasi Piala Asia U20 2023 bersama Korea Selatan U19, Mongolia U19, dan Sri Lanka U19. Kutukan selanjutnya dialami Timnas Indonesia U16. Skuad Hasan Bima Sakti keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022 setelah menang atas Vietnam U16 di partai puncak. Di kualifikasi Piala Asia U17 2023, Timnas Indonesia U16 sejatinya tampil garang di 3 laga awal. Sayangnya di laga pamungkas kualifikasi, Timnas Indonesia U16 diajar Malaysia 1-5. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia U16 finish sebagai runner-up grup B dan gagal merebut status runner-up terbaik untuk melaju ke putaran final. Di kabar penutup ada momen kocak Sandy Walsh agar debut bersama skuad Garuda, hingga momok menakutkan bagi Turkmenistan sepanjang sejarah bertemu Timnas Indonesia. Publik sepak bola nasional tidak menginginkan Sandy Walsh kembali mendapatkan cedera saat menjalani latihan bersama Timnas. Pasalnya hal tersebut yang membuat sang pemain gagal debut bersama skuad Garuda di FIFA Matchday Juni lalu. Sebelumnya Sandy Walsh juga gagal debut kala menghadapi Burundi lantaran masalah kebugaran. Jauh sebelum itu, pemain keturunan tersebut bahkan disiapkan untuk Piala AFF 2022, namun lagi-lagi gagal lantaran tidak mendapatkan izin klub. Pengalaman tersebut rupanya memunculkan trauma bagi fans Timnas Senior. Mereka menyarankan manajemen dan staf pelatih Timnas Senior agar mengunci Sandy Walsh di kamar penginapan. Bahkan ada juga yang meminta agar pintu kamar Sandy Walsh dibuka saat hari pertandingan. Komentar-komentar tersebut disampaikan warganet di akun Instagram resmi Timnas Indonesia agar sang pemain bisa mendapatkan debutnya. Menjelang duel kelima Timnas Indonesia kontra Turkmenistan, striker legendaris Ilham Jaya Kusuma kembali dikenang. Pasalnya Ilham Jaya Kusuma dicap sebagai momok menakutkan. Dari 4 pertemuan sebelumnya, ex-penyerang Persita Tangerang tersebut mencetak 3 gol dari 2 pertandingan. Saat ini Timnas Indonesia kekurangan sosok striker. Ramadan Sananta yang digadang-gadang sebagai predator penerus harus fokus membela Timnas U23 yang juga menjalani event penting bulan ini. Dan sekian flash news kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Fresh News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.